Bab 859. Ketiga anak itu segera menyelesaikan makan mereka, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Di kamar tidak ada siapapun. Charles menarik Carlos dan berbicara dengan suara kecil. "Kak Carlos, kamu tadi sengajakan. Apa ingin mengajak kami mencari Mami?" "Iya." Carlos menganggukkan kepalanya. "Yeay." Carla terlihat sangat bersemangat. "Tadi aku kira kalian benar-benar ingin pergi bermain. Aku bahkan berpikir, Papi sudah begitu sibuk dan kerepotan. Kenapa kakak masih ingin menambah masalah? Tapi ternyata, kakak ingin membawa kita pergi mencari Mami. Tapi, hal ini tidaklah mudah." Carlos mengernyitkan alis kecilnya, lalu berkata dengan nada rendah, "Pengawal Papi jauh lebih cerdik daripada pengawal kakek buyut. Dia juga lebih memahami kita. Nanti saat di perjalanan, kita harus bekerja sama melakukan sandiwara. Lihat, apa kita bisa melarikan diri? Kalau benar-benar tidak bisa, kalian bantu aku, agar aku bisa pergi dulu." "Apa kakak lagi-lagi ingin pergi mencari Mami sendirian?" Charles mengernyitkan alisnya dengan kesal. "Aku tidak mau. Setiap kali selalu begini." "Iya, kita juga ingin bertemu Mami." Carla mengerucutkan bibir kecilnya. "Sekarang saatnya kita untuk bersatu. Tidak boleh saling berselisih." Carlos cemas. Kak Hartono dan yang lainnya sangat waspada. Dirinya sendiri saja masih belum tentu bisa kabur. Apalagi kalau membawa mereka berdua. "Aku hanya ingin mencobanya dulu. Kalau tidak bisa kabur, kita tetap pergi main ke Mall Central Park. Mungkin saja Mami akan datang melihat kita diam-diam, seperti terakhir kali." "Baiklah, ikut rencanamu saja." Meski tidak rela, demi keberhasilan rencana mereka, Charles hanya bisa mengalah. "Kalau ada kesempatan, kakak harus membawa kami bertemu dengan Mami. Tidak boleh pergi diam-diam menemui Mami sendirian." "Mengerti?" Carla mengernyitkan alis mungilnya dan menatap Carlos dengan ekspresi tegas. "Aku mengerti." Carlos terus menganggukkan kepalanya. "Oke, sana kembali ke kamar berganti pakaian. Aku juga mau ganti pakaian." 20 menit kemudian, Hartono membawa 8 pengawal untuk mengawal ketiga anak itu. Ada sebuah Rolls-Royce limosin dan di belakangnya diikuti sebuah mobil off-road. Hartono menemani ketiga anak itu di dalam Rolls-Royce limosin. Dia sudah sangat siap sedia dan sangat waspada, seperti takut akan terjadi kesalahan. Mereka tahu, hari ini Ryan baru saja dimarahi bahkan juga terluka. Jika dirinya sampai melakukan kesalahan lagi, takutnya dia akan dihukum untuk mengejar wanita lagi oleh Tuan Daniel. Itu adalah hal yang lebih menakutkan daripada ditembak. "Kak Hartono, udara di mobil sangat pengap. Bukalah jendela, agar bisa bernapas lebih lega," ujar Carlos sengaja mencari alasan. "Kalau begitu, kamu harus mengawasi Roxy dengan baik. Jangan sampai dia terbang keluar." Setelah memperingatkan, Hartono pun membuka sedikit celah pada jendela mobil. Carlos dan Charles saling bertukar pandang. Lalu Charles segera turun dari kursi dan menarik Hartono sambil berkata, "Kak Hartono, bukankah kakak sangat jago dalam ilmu bela diri? Mari kita bertarung." "Tuan muda Charles, kita bertarung setelah pulang nanti saja ya." Hartono segera menanggapinya. Di dalam mobil tidak leluasa. "Tidak apa, kakak hanya perlu menunjukkannya saja." "Aduh Roxy," kata-kata Charles terpotong oleh teriakan Carla. Sebelum semua orang sempat merespons, Roxy sudah terbang keluar dari jendela. "Roxy, Roxyku, huhu." Carla berteriak histeris sambil menghentakkan kakinya. "Cepat hentikan mobil. Aku mau mencari Roxy." Carlos diam-diam berseru dalam hatinya. Akting Charles dan Carla sangat menjiwai. "Oh ya, masih ada Roxy. Hentikan mobil." Hartono segera memberi perintah pada pengemudi. Mobil pun berhenti. Saat Carla ingin turun dari mobil, Hartono segera menghalanginya. "Tuan Putri Carla, kamu jangan berlarian sembarangan. Biar anak buahku saja yang mengejarnya." "Tidak bisa. Kalau tidak ada kami Roxy akan ketakutan," ujar Charles panik. "Cepat, biarkan kami turun." "Bagaimana kalau Roxy dimakan oleh binatang buas?" "Tuan muda Charles harus patuh. Di sini tidak aman." Hartono segera membujuknya. "Aku suruh orang mencari Roxy. Pasti bisa membawanya kembali." "Tidak mau.
Aku mau mencari Roxy-ku. Roxy. Carla menangis keras karena panik. Suaranya yang keras menggelegar di sekitar. Bab 860. Aku mau turun. Charles juga mulai mencari masalah. Kepala Hartono hampir meledak karena keributan mereka berdua. Dan pada saat ini, Kiki bertanya dengan cemas dari luar jendela mobil yang terbuka. Ada apa? Ada apa, Kak Kiki? Roxy hilang. Carla mengadu pada Kiki sambil menangis. Aku mau pergi mencari Roxy, tapi Kak Hartono tidak mengizinkan kami pergi. Aku mau mengadu pada kakek buyut. Juga mengadu pada papi bahwa Kak Hartono menindas kami. Hartono buru-buru menjelaskan. Tidak, aku hanya khawatir akan terjadi sesuatu pada kalian. Hartono, dasar kamu ini. Kenapa membuat anak-anak menangis? Kiki memarahinya. Kalau Tuan Besar tahu, dia pasti akan menghukummu berlutut 3 hari 3 malam. Hartono tidak berdaya. Begini saja aku sendiri yang pergi mencarinya. Kalian tunggu di mobil. Tidak mau. Kami mau mencarinya sendiri. Carla menuruni mobil sambil menangis. Hartono ingin menghalanginya. Charles juga ikut turun dari mobil. Mereka berdua segera berlari ke dalam hutan. Aduh, jangan berlari. Tuan muda, Tuan putri. Hartono dan Kiki segera membawa orang untuk mengejar. Saat tidak ada yang memperhatikan, Carlos pun melarikan diri dari sisi mobil yang satunya. Dia menyusuri jalur yang sudah ia pelajari, lalu segera berlari ke arah villa sisi utara. Sedangkan Roxy sudah terbang menuju villa sisi utara dengan arahan alat pemantau mikro yang canggih. Semoga hari ini bisa bertemu dengan Mami. Dia harus memberi tahu bahwa mereka bertiga sangat merindukan dan tidak pernah melupakan maminya. Mereka dan papi selalu menunggu Mami pulang ke rumah. Saat ini, di villa sisi utara, Rolls-Royce Phantom berwarna silver berhenti di pintu masuk. Tracy sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menjawab telepon. Kak, aku akan mengurus hal ini. Tenang saja, aku tidak akan bermurah hati. Kakak tidak perlu datang. Aku bisa menanganinya. Baik, aku mengerti. Setelah menyudahi panggilan, Tracy mengarahkan pandangannya ke koran yang ada samping. Tidak hanya berbagai media besar di internet, bahkan media cetak pun menuliskan kisah cinta romantis Daniel dan Victoria. Pertemuan yang indah beberapa tahun yang lalu. Tokoh utama wanita membesarkan 3 anak seorang diri. Begitu kuat dan tidak mudah. 4 tahun kemudian, mereka berdua kembali bertemu dan menikah dengan membawa anak-anaknya. Kenapa kisah ini begitu familiar? Sepertinya ia pernah melihat sekilas adegan pernikahan ini di dalam mimpinya. Namun, sejak kapan tokoh utama wanitanya berubah menjadi Victoria? Sebenarnya apa yang terjadi? Sungguh tak tahu malu. Setelah melakukan hal seperti itu, masih tidak malu menyebarkannya ke media. Paula menggertakkan giginya dengan kesal. Ada yang tidak beres. Naomi lebih logis. Tidak ada untungnya bagi keluarga Wollens untuk menyebarkan berita ini ke dunia luar. Kita telah menekan keluarga Hilton habis-habisan. Keluarga Hilton terus-menerus meminta bantuan dari mereka, tapi keluarga Wollens tidak merespons. Begitu berita ini tersebar, meski sebenarnya mereka tidak ingin ikut campur, tapi mereka juga tidak bisa tidak memedulikannya lagi. Maksudku adalah keluarga Hilton sengaja menggunakan berita ini untuk memaksa keluarga Wollens melakukan sesuatu. Paula langsung mengerti. Apa kejadian semalam juga sudah direncanakan oleh keluarga Hilton? Mungkin saja, ujar Naomi spontan lalu dia segera mengoreksinya. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa ini benar siasat dari keluarga Hilton atau tidak, pria mata keranjang brengsek itu tidak layak untuk dimaafkan. Benar, ujar Paula kesal. Kalau dia sendiri tidak bermasalah, pasti tidak akan tergoda. Karena sudah sampai di sini, maka menandakan bahwa karakternya memang bermasalah. Kalian sudah selesai bicara atau belum? Tracy menyela kata-kata Paula dan menatap mereka dengan dingin. Kedua orang itu segera menutup mulut dan menundukkan kepala. Tidak berani berbicara sembarangan lagi. Sudah membuat janji dengan mereka. Tracy melihat jam tangannya. Sudah. Paman Paul, Windy, juga ada beberapa kerabat keluarga Smith. Mereka semua sudah menunggu Anda di hotel. Naomi menjawab dengan suara kecil. Jangan menyia-nyiakan waktu. Tracy segera berdiri dan berjalan keluar.
Mereka memasuki mobil. Saat Paula akan menyalakan mobil, tiba-tiba dia melihat seekor burung beo dari kaca spion dan segera berkata, "Nona Tracy, cepat lihat." Bab 861. Tracy mengangkat pandangannya dan melihat ada seekor burung beo yang sedang mengepakkan sayap dan terbang dari arah belakang mobil. Kepala mungilnya sibuk melihat ke sana kemari. Burung itu terlihat bodoh, juga sangat lemah. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan elangnya yang garang itu. Namun, entah kenapa Tracy merasakan perasaan familiar yang tak bisa dijelaskan terhadap burung itu. "Kenapa ada burung beo di sini?" ujar Paula bingung. "Hanya ada 2 villa di Bukit Haruna, apakah?" Saat di rumah sakit waktu itu, juga ada burung ini. Naomi langsung mengenalinya. Itu binatang peliharaan ketiga anak keluarga Wollens. Ekspresi Tracy langsung berubah drastis. Dia segera membuka pintu mobil dan turun. "Cepat lihat apa anak-anak itu datang ke sini." Baiklah, Naomi membawa para pengawal untuk mencari di sekitar. "Mami." Setelah menemukan Tracy, burung beo itu menjadi bersemangat. Ia mengepakkan sayapnya sambil terus berteriak, "Mami, mami, mami." Dengan segera, ia terbang dan mendarat di pundak Tracy. Ia menggesekkan kepala mungilnya yang berbulu di pipi Tracy dengan akrab, sambil terus berbicara dengan suara rendah, "Mami rindu." Bagai keluarga yang telah lama terpisah, saling melepaskan rindu. Hati Tracy pun meleleh. Dia mengulurkan tangannya dan mengelus lembut bulu Roxy. Perasaan akrab yang telah lama hilang di dalam hatinya perlahan muncul kembali. Burung beo ini seperti bisa mengerti. Paula mengaguminya. Di saat yang sama, Carlos sedang berlari sekuat tenaga ke arah sana. Saat berlari, sistem pengawas yang ada di tangannya mengeluarkan suara Rosie, "Mami, mami." Dia segera menghentikan langkahnya, lalu membuka sistem pengawas untuk memeriksa dengan napas tersenggal. Benar saja, melalui penglihatan Rosie, dia melihat sosok Mami yang selalu dia rindukan. Mami, Carlos sangat emosional. Ternyata maminya sungguh berada di villa sisi utara. Suaranya ini terdengar dari alat pemantau yang ada di kepala Roxy. Setelah mendengarnya, tubuh Tracy bergetar tanpa dia sadari. Jantungnya berdegup dengan kuat di dalam dadanya. Suara apa itu? Paula mendekat untuk mendengarnya. Ternyata ada alat pemantau mikro yang dipasang di tubuh burung beo ini. Siapa yang melakukannya? Carlos. Roxy mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan semangat. Tracy sangat emosional. Suara anak itu membangkitkan kasih sayang seorang ibu yang terpendam di dalam hatinya. Itu adalah naluri yang mengalir di dalam darahnya, yang muncul dari lubuk hati terdalamnya. Tuan muda kecil yang menerobos masuk waktu itu. Naomi langsung mengerti. Dia memberitahu bahwa dia sekarang sedang menuju ke tempat kita ini. Saat berbicara, Naomi menyerahkan tabletnya pada Tracy. Carlos baru memasuki arca pengawasan. Dia sedang melangkahkan kaki kecilnya dan berlari dengan semangat ke arah sini. Tuan muda kecil ini sangat cerdas. Paula merasa sangat terhibur. Dia bisa mengetahui Nona Tracy tinggal di sini. Bahkan langsung datang ke sini. "Nona Tracy, apa Anda ingin menemuinya?" Naomi bertanya dengan lembut. Tracy sedikit ragu. Sebenarnya sebelum bisa memeriksa semua kejadiannya dengan detail, dia tidak ingin begitu cepat bertemu anak-anak. Hanya saja, dia tidak menyangka anak itu yang lebih dulu mencarinya. "Mami, aku Carlos. Mami jangan menghindariku. Biarkan aku menemuimu." Suara Carlos terdengar dari alat pemantau. Terdapat rasa rindu dalam suara yang terdengar sedih dan panik itu. Dia takut maminya akan pergi lagi. Dia takut saat tiba di sana, dia hanya bisa melihat villa yang sepi dan dingin. Tracy merasa tersentuh saat akan berbicara. Tiba-tiba terdengar jeritan ketakutan Carlos dari alat pemantau itu. Di saat yang sama, di layar kamera tablet terlihat sesosok pria berkulit hitam yang tinggi besar, tiba-tiba mendekat dan membawa pergi Carlos. Carlos berteriak ketakutan, lalu sosok hitam itu membekap mulutnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Selain itu, juga ada 3 mobil hitam lainnya. Kebanyakan adalah sosok pria berkulit hitam. Juga ada 2 wanita. Bab 862. Carlos. Tracy segera berlari ke arah belakang bukit. "Nona Tracy." Naomi juga segera mengikuti.
Paula segera kembali ke garasi untuk mengambil mobil off-road yang kokoh. Gepatton, sambil memerintahkan anak buahnya. Ganti mobil, lalu ikut aku. Baik, saat Tracy dan anak buahnya bergegas ke belakang bukit dengan menggunakan mobil Gepatton, mereka hanya melihat 3 mobil hitam itu sedang turun bukit. Cepat kejar, Tracy memberi perintah dengan panik. Baik, 3 mobil Gepatton segera mengejar 3 mobil hitam itu. Tracy meremas lengannya dengan kuat. Dia menyipitkan matanya, memancarkan aura membunuh. Dia tidak peduli siapa orang itu. Jika berani melukai anaknya, dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Lepaskan Roxy. Biarkan ia melacak rute pergi mereka. Tracy memberi perintah. Baiklah, Naomi segera memerintahkan agar orang yang berada di villa melepaskan burung elang mereka. Aruk, tiba-tiba. Suara elang yang menakutkan terdengar di langit. Roxy terkejut dan terbang keluar mobil. Hei, burung beo, Tracy berteriak. Tapi ia sudah terbang jauh tanpa menoleh ke belakang. Melihat burung itu terbang ke arah rumah keluarga Wollens, Tracy pun tidak menggubrisnya lagi. Seharusnya ia bisa pulang sendiri. Kita pergi selamatkan Carlos dulu, cepat. Baik, pada saat yang sama. Charles dan Carla yang dibuat terkejut oleh pekikan elang itu, segera bersembunyi di belakang tubuh Hartono. Jangan takut, ada aku. Hartono segera mengawal kedua anak itu masuk ke mobil. Saat menoleh ke langit, elang itu sedang terbang di langit luas, lalu menukik ke bawah dengan sangat cepat. Lagi-lagi para wanita di villa sisi utara itu melepaskan binatang liar ini. Apa ingin menakuti tuan muda dan tuan putri kita? Ujar Kiki tidak senang. Menyebalkan. Jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Hartono bisa merasakan. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Perasaannya tidak tenang dan dia hanya ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun saat masuk ke mobil, dia baru menyadari Carlos sudah tidak ada. Dia segera mencari kemana-mana. Mana tuan muda Carlos? Tadi masih ada di mobil. Para pengawal lain juga ikut mencari. Cepat putar rekaman kamera pengawas mobil. Desak Hartono. Baik, pengawal segera memutar rekaman kamera pengawas. Setelah mencari di sekitar, Hartono tetap tidak menemukan Carlos. Tapi dia menemukan jejak kaki kecil di sisi yang satunya. Saat memikirkan kejadian sebelumnya, dia segera mengerti dan bertanya pada Charles dan Carla yang ada di mobil. Charles, Carla, kalian tahu Carlos pergi kemana? Aku tidak tahu. Carla tidak pernah berbohong. Jadi saat mengatakannya, tatapan matanya sedikit tidak fokus. Aku juga tidak tahu. Charles segera membantah. Kalian harus segera memberitahu kakak. Kalau tidak, akan terjadi masalah besar. Hartono sangat panik. Kalian juga sudah melihatnya. Barusan elang itu sudah dilepaskan. Kalau tuan muda Carlos sampai bertemu dengannya, maka akan berbahaya. Benarkah? Saat mendengarnya, Carla langsung panik. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Cepat pergi cari Kak Carlos. Kamu harus memberitahu aku. Carlos pergi kemana? Tanya Hartono panik. Dia pergi ke villa sisi utara untuk mencari Mami. Carla. Charles ingin menghalanginya. Tapi sudah terlambat. Karena mengkhawatirkan Carlos, Carla terburu-buru mengatakannya dengan spontan. Setelah mengatakannya, dia segera menutup mulut mungilnya. Karena menyadari telah salah bicara. Hartono mengernyitkan alisnya. Sepertinya anak-anak telah mengetahui identitas Tracy. Sekarang aku akan pergi mencarinya. Hartono kembali tersadar dan memperingatkan Kiki. Kalian bawa Charles dan Carla kembali dulu. Aku akan mencari Carlos ke villa sisi utara. Tidak, Charles tiba-tiba melihat jam tangannya dan berseru. Kak Carlos tidak ada di villa sisi utara. Sedang turun menuju arca bawah bukit dengan sangat cepat. Biar kulihat. Hartono memeriksa jam tangan Charles. Carlos memasang alat pendeteksi lokasi terhubung di jam tanganmu. Dia memang sedang turun ke bawah bukit. Kalau melihat kecepatan seperti ini, dia seharusnya berada di dalam mobil. Hartono segera memberi perintah. Kiki, kamu antar mereka pulang. Aku akan pergi mencari Carlos. Bab 863. Tidak, kami juga ingin pergi mencari Kak Carlos. Ujar Charles emosional. Ajak kami pergi bersama. Jangan bercanda. Sebelum Hartono selesai berbicara,
Dari tempat yang tidak jauh, tampak sesosok yang berwarna hijau sedang terbang mendekat. Itu Roxy, teriak Carla histeris. Charles segera membuka jendela dan mengulurkan tangannya. Roxy pun terbang mendekat dan bertengger di tangannya. Lalu mengepakkan sayapnya dengan emosional sambil berteriak, "Carlos, Carlos, tolong! Orang jahat! Orang jahat!" "Apa maksudnya?" Hartono segera bertanya. "Kak Carlos diculik orang jahat." Carla segera menyadarinya dan mendesak dengan panik. "Cepat, cepat pergi tolong Kak Carlos." "Apa Nona Tracy?" ujar Hartono dengan suara rendah sambil mengerutkan alisnya. "Orang jahat, orang jahat, hitam, hitam." Roxy terus mengulang beberapa kata ini. "Orang-orang jahat itu adalah orang berkulit hitam," ujar Carla menjelaskan. "Orang berkulit hitam." Hartono segera terperanjat. "Apa? Gawat!" Hartono sangat panik. "Cepat naik ke mobil." Semua orang naik ke mobil dan mempersiapkan diri mereka untuk pertempuran. Hartono menggendong Charles dan duduk di samping pengemudi Maybach. Dia menggunakan jam tangan Charles sebagai navigasi dan berjalan menuruni bukit untuk mengejar Carlos. "Tuan Muda Charles, tolong pakai sabuk pengaman dengan baik. Aku akan menambah kecepatan." Di antara semua pengawal, Hartono adalah orang yang paling gila-gilaan dalam mengendarai mobil. Sekarang karena harus menyelamatkan Carlos, dia semakin menggila. "Tenang saja. Aku adalah seorang pria sejati." "Ah!" Sebelum Charles menyelesaikan kata-katanya, mobil sudah melaju dengan cepat. Dia segera mengenakan sabuk pengaman, menggenggam pegangan dengan kuat, serta mengernyitkan alisnya. Wajahnya terlihat sangat serius. Sangat menegangkan, sangat bersemangat. Ternyata, adegan di dalam film sungguh benar ada. Dia meremas tangannya diam-diam dan berkata di dalam hati, "Hari ini aku akan menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan Kak Carlos." Carla duduk di dalam mobil limosin sambil memeluk Roxy dengan wajah pucat karena ketakutan. Tatapannya menjadi tidak fokus. "Tuan Putri Carla, jangan takut. Kita pasti bisa menyelamatkan Tuan Muda Carlos." Kiki menghiburnya sambil menelepon Sanjaya. Tapi ponsel Sanjaya tidak aktif. Jadi dia hanya bisa menelepon Rian. Namun, telepon itu selalu sibuk. Dia hampir menggila. Jadi dia menelepon Thomas. Tapi ternyata Thomas juga tidak bisa dihubungi. "Bagaimana ini? Aku akan menelepon papi dan menyuruhnya menyelamatkan Kak Carlos." Carla segera menelepon papinya. Tapi ponsel Daniel juga sedang sibuk. Carla mencoba beberapa kali, tapi tetap tidak bisa dihubungi. Jadi dia hanya bisa mengirimkan pesan suara. "Papi, Kak Carlos diculik orang jahat. Cepat selamatkan Kak Carlos." Saat Hartono baru tiba di bawah bukit, dia melihat ada 3 mobil Gepatton yang sangat kokoh sedang mengejar 3 mobil hitam itu. Elang itu sedang berputar-putar di atas mobil hitam itu sambil terus-menerus mengeluarkan suara pekikan peringatan, yang membuat orang-orang di dalam ketiga mobil hitam itu gemetar ketakutan. "Wah! Mobil Gepatton edisi khusus ini milik siapa?" ujar salah satu pengawal. Melihat kemampuan menyetirnya, seharusnya milik segerombolan wanita itu. Hartono telah beberapa kali berduel dengan Paula. Jadi ia memahami kehebatan mengemudi Paula. Dia suka mengejar dari belakang, lalu menabrak bagian belakang mobil lawannya. Begitu berani dan tidak mau kalah. Setiap kali selalu membuat Hartono kesal. Namun, kali ini, Hartono bersorak girang di dalam hatinya. Sekarang, mobil Gepatton terdepan sudah menyerbu ke depan bagaikan kuda liar dan menabrak bagian belakang mobil hitam yang ada di depannya dengan kuat. Terdengar bunyi brak yang keras. Mobil itu terhempas akibat ditabrak, lalu melaju ke depan dengan oleng. Namun, ia masih menghalangi jalan mobil Gepatton itu dan tidak membiarkannya mengejar 2 mobil di depan. Pengemudi mobil Gepatton itu tentu saja marah. Mereka menginjak gas semakin dalam, lalu menabrak dengan kuat. Mobil hitam itu hampir kehilangan arah, karena ditabrak hingga menabrak pembatas jalan, lalu terhempas ke samping jalan setelah terbalik beberapa kali. Mobil Gepatton terus mengejar. Mobil hitam kedua masih berusaha menghalanginya. Ia memotong dari sisi samping dan mengejar mobil hitam yang berada di paling depan itu. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.